Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita pelajari tentang statistik probabilitas dengan tema ukuran tendensial data tunggal. Statistik probabilitas ukuran tendensial data tunggal. Tujuan pembelajaran: 1. Menghitung ukuran tendensial atau pemusatan data tunggal. 2. Menggunakan rumus untuk menghitung dan menafsirkan nilai tendensial atau pemusatan, mean, median, dan modus data tunggal. 3. Menjelaskan hubungan antara rata-rata, median, dan mode. 4. Menentukan rata-rata, ukur atau geometrik, harmoni, dan kuadrat. Uraian materi: 1. Ukuran tendensi sentral atau sering disebut juga ukuran lokasi merupakan suatu ukuran yang menetapkan letak titik pemusatan di mana terdapat kecenderungan bagi setiap variabel untuk mengarah kepadanya. Suatu ukuran tendensi sentral merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili suatu kelompok data. Matre dan Gilbert 1983-28. Karena kelompok-kelompok data yang berbeda-beda memiliki sifat-sifat numerikal yang berlainan, maka suatu ukuran tendensi sentral dapat lebih baik dalam menggambarkan sekelompok data tertentu dari yang lain. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral yang sering digunakan, yaitu mean, rata-rata hitung atau rata-rata aritmetika, median, mode atau modus. Nilai ukuran pemusatan data tunggal: A. Rata-rata hitung atau arithmetic mean. Rata-rata hitung atau sering disebut dengan rata-rata merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah distribusi. Dalam pemakaian sehari-hari, orang awam lebih menggunakan istilah rata-rata dari istilah rata-rata hitung. Rata-rata merupakan hasil bagi dari sejumlah nilai dengan banyaknya responden atau sampel. Jika sebaran nilai berdistribusi normal, maka rata-rata nilai merupakan nilai tengah dari distribusi frekuensi nilai tersebut. Rata dalam suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh data dibagi dengan seluruh kejadian. Secara matematis, rata-rata data tunggal dirumuskan sebagai berikut. Rumus yang digunakan: X sama dengan sigma XI dibagi N, di mana X dibaca X bar, nilai rata-rata hitung, sigma dibaca simbol sigma atau jumlah, XI sama dengan nilai dari keseluruhan data, N sama dengan jumlah data. Kemudian B, median. Median merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel atau data sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai median. Sedangkan setengahnya lagi memiliki nilai yang sama dengan atau lebih besar dari nilai median. Dengan kata lain, median merupakan skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi 2 sama besar, atau 50% objek yang diteliti terletak di bawah median dan 50% sisanya terletak di atas median. Median dapat juga disebut rata-rata karena yang menjadi dasar adalah letak variabel, bukan nilainya. Nilai median untuk data tunggal atau tidak tersusun. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan median dari data tunggal yaitu: 1. Susunlah data mentah dalam sebuah array atau berurutan dari terkecil sampai terbesar.
2. Tentukan letak median dengan menggunakan rumus. Letak median sama dengan setengah N tambah 1. 3. Tentukan nilai median berdasarkan data yang sudah diurutkan. Kita lihat contoh. Carilah nilai median dari kelompok nilai variabel 1, 4, 10, 8, dan 10 yang menggambarkan jumlah kilometer yang ditempuh oleh 5 orang mahasiswa. Penyelesaian. Data sesudah diurutkan 1, 4, 8, 10, 10. Jumlah data atau N sama dengan 5. Kemudian letak median atau ME sama dengan setengah N tambah 1. Sama dengan setengah N tadi 5 ditambah 1 jadi 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Median terletak pada data ketiga, yaitu nilainya 8. Contoh selanjutnya, carilah median dari kelompok nilai berikut atau dalam rupiah 9, 6, 2, 5, 18, dan 12. Penyelesaian. Pertama, data sesudah diurutkan 2, 5, 6, 9, 12, 18. Didapatkan jumlah data atau N sama dengan 6. Kedua, letak median. Kembali ke rumus setengah N tambah 1 sama dengan N itu 6. Ketahui 6. 6 tambah 1, 7. 7 bagi 2, 3,5. Jadi median terletak pada data ketiga dan data keempat, di mana nilai median data ketiga tambah 0,5, data keempat, data ketiga sama dengan 0,5 itu didapatkan dari data keempat dan data ketiga sama dengan 6 ditambah 0,5. Data keempat tadi nilainya 12, data ketiga 9. Jadi 12 kurang 9 dikali 0,5 ditambah 6. Jadi didapatkan 6 tambah 1,5 sama dengan 7,5. Jadi itu nilai median dari kelompok ke-6 nilai tadi. Selanjutnya kita masuk ke C, mode. Mode atau modus adalah nilai variabel atau atribut yang memiliki frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Mode dapat dipakai terhadap data kuantitatif dan data kualitatif. Dianggap nilai yang menunjukkan nilai-nilai yang terkonsentrasi dari sekumpulan data. Nilai mode data tunggal. Untuk data yang tunggal atau tidak dikelompokkan. 1. Cari nilai yang paling sering muncul dari kumpulan data. 2. Nilai yang paling sering muncul itu adalah modus. Coba kita perhatikan di contoh. Tentukan mode dari data berikut. Nomor 1, 60, 90, 85, 90, 95, 60. Yang kedua, 65, 75, 65, 85, 95, 85, 100. Yang ketiga, nilainya 50, 70, 65, 80, 95, 90. Bagaimana penyelesaiannya? 1. Modenya adalah 90 karena 90 yang paling banyak muncul. Yang kedua, modenya adalah 65 dan 85 karena
karena 65 dan 85 sama-sama 2 kali muncul. Yang ketiga, modenya tidak ada karena semua data hanya muncul sekali saja atau semua dalam frekuensinya sama. Kemudian selanjutnya kita masuk ke D, hubungan antara rata-rata, median, dan mode. Apabila distribusi dari sekelompok data adalah simetris, maka rata-rata, median, dan mode akan berada pada satu titik di bawah titik puncak dari kurva. Tetapi, bila mana distribusinya menceng atau skewed, negatif atau positif, maka ketiganya akan terpencar. Mode tetap berada di bawah titik puncak, rata-rata ditarik ke arah nilai ekstrim, dan median berada di antaranya. Ya, untuk jelasnya kita perhatikan gambar berikut. Yang gambar asimetris negatif itu lebih condong ke kanan. Kemudian untuk simetris itu berada di tengah frekuensinya. Kemudian C yang asimetris positif itu lebih ke arah kiri. Nah, hubungan antara rata-rata, median, dan mode jarang diterapkan untuk bisnis, disebabkan di dalam sekelompok data kemungkinan tidak terdapat mode atau terdapat bimode atau multimode. Tetapi mode sering dipergunakan dalam statistik apabila untuk menggambarkan distribusi frekuensi seperti gambar sebelumnya. Kemudian rata-rata merupakan ukuran tendensi sentral yang sangat umum dipergunakan karena satu, sekelompok data selalu memiliki semata-mata hanya sebuah rata-rata. Dua, rata-rata memiliki persyaratan. E, rata-rata ukur atau geometric mean. Rata-rata geometrik dari sekelompok nilai N adalah akar pangkat ke N dari hasil perkalian nilai-nilai datanya. Jika terdapat dua buah nilai, akar dari hasil nilai itu merupakan rata-rata geometrik atau rata-rata ukur. Rumus rata-rata geometrik atau MG sama dengan akar pangkat N X1 kali X2 kali X3 dan seterusnya sesuai dengan nilai datanya. Berikut contoh untuk geometric mean. Tentukan rata-rata geometrik dari data 70, 82, 69, 75, 99. Penyelesaian. MG sama dengan akar pangkat 5 dari jumlah nilai, jumlah data. Kemudian 70 kali 82 kali 69 kali 75 kali 99. Didapatkan akar 2.740.745.500. Akar pangkat 5 sama dengan nilainya 78,287. Selanjutnya kita ke rata-rata harmoni, harmonic average. Rata-rata harmonik adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian, semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik ini sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung atau aritmetik.
aritmetik. Secara matematis, rata-rata harmonik dirumuskan sebagai berikut. MH sama dengan N bagi sigma 1/N, di mana Mg adalah rata-rata harmonik, N adalah jumlah data sampel, Xi nilai data kedua. Nah, kita lihat contoh. Suatu perbandingan bridge terdiri dari 10 meja. Pada pertandingan tersebut ingin diketahui rata-rata lama bermain dalam satu set kartu bridge. Pada pertandingan pertamanya dihitung lama bermain untuk setiap set kartu di setiap meja. Hasilnya sebagai berikut. 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, 11 dalam menit. Berapakah rata-rata harmonik lama pertandingan tersebut? Penyelesaian. Dari rumus dapat dihitung rata-rata harmonik adalah sebagai berikut. Itu nilainya MH terus 10 berbanding 10 dibagi 1/7 tambah 1/6 tambah 1/8 tambah 1/10 tambah 1/8 dan seterusnya sebanyak 10 nilai data tadi. Kemudian 10 hasilnya 10 bagi 1,1809 sekian sama dengan 8,467 nilai dari soal tersebut. Selanjutnya ke rata-rata kuadrat atau MG. MQ. Rata-rata kuadrat merupakan akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-ratanya. Rumus untuk menentukan rata-rata kuadrat adalah MQ sama dengan akar sigma X1 pangkat 2 dibagi N, di mana MQ adalah rata-rata kuadrat, N adalah jumlah data sampel, X I adalah nilai data ke I. Itu penjelasan dari simbol-simbol rumus tersebut. Contoh, tentukanlah rata-rata kuadrat dari data 8, 10, 15, 18, dan 22. MQ sama dengan akar sigma XI pangkat 2 bagi N sama dengan 8 pangkat 2, 10 pangkat tambah 10 pangkat 2, tambah 15 pangkat 2, tambah 18 pangkat 2, tambah 22 pangkat 2, dibagi 5, sama dengan akar 1197 dibagi 5, sama dengan akar 239,4, sama dengan 15,47. Oke, itu tadi materi tentang statistik probabilitas ukuran tendensial data tunggal. Berikut untuk rujukan atau referensi dari daftar pustaka. Ada beberapa referensi yang dijadikan rujukan. Oke, sekian video materi pembelajaran statistik probabilitas dengan submateri ukuran tendensial data tunggal yang bisa kita sajikan. Semoga bisa memberikan pembelajaran wawasan tentang statistik probabilitas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat belajar.